Halo Rizky, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 4 TP1, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Kelompok kami beranggotakan dari Kevin, Gracia, Kezia, Richard, Hubertus, dan saya sendiri Leon. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perencanaan SDM sampai dengan rencana pengembangan kompetensi dari Grades Hotel. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Hotel Grace merupakan fasilitas akomodasi yang menunjang wisatawan, melaksanakan wisata, dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk wisata turis. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh hotel adalah menyediakan makanan dan minuman kepada tamu atau fasilitas pertemuan yang mengumpulkan banyak orang di suatu ruangan, seperti mengadakan seminar, rapat, dan pernikahan agar meningkatkan pendapatan hotel. Industri perhotelan erat kaitannya dengan industri pariwisata, karena pariwisata rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan liburan, pelancong, tourism, dan jasa pariwisata yang mengutamakan keramah tamahan kepada tamu. Maka dari itu, karyawan hotel wajib memberikan pelayanan sebaik mungkin agar meninggalkan kesan yang baik kepada pendatang baru. Proyek Perencanaan Pengembangan SDM. Perencanaan SDM adalah suatu proses untuk menentukan jumlah dan jenis orang yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, pada waktu dan tempat yang tepat serta melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan SDM sebagai proses dalam menganalisis kebutuhan hotel dan sumber daya manusia dalam kondisi yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan rencana jangka panjang hotel. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan anggaran perusahaan karena pembiayaan dan peramalan SDM akan dipengaruhi oleh rencana jangka panjang hotel. Dengan perencanaan SDM yang jelas, tegas, dan akurat, setiap karyawan dapat mengetahui rencana pengelolaan SDM di tempat kerjanya. Visi, misi, dan tata nilai hotel grades. Departemen Sumber Daya Manusia merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkinerja tinggi dan beragam serta mendorong lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif bagi karyawan, keluarga mereka, departemen, dan masyarakat untuk memaksimalkan kinerja individu dan organisasi. Tujuan dari Hotel Grades. Tujuan kita itu untuk menghargai, mendorong, dan mendukung tenaga kerja yang beragam, terus meningkatkan efektivitas individu dan organisasi, mengantisipasi dan memenuhi perubahan kebutuhan tenaga kerja, mengedepankan karir dan pertumbuhan profesional, menciptakan dan meningkatkan kemitraan strategis, dan meningkatkan layanan melalui teknologi. Dan juga ada value kita. Value kita ada mempromosikan kejujuran, integritas, dan kepercayaan. Contohnya itu seperti kita menghormati komitmen kita dan menjalankan bisnis dengan cara yang mengedepankan keadilan, rasa hormat, kejujuran, dan kepercayaan. Yang kedua itu ada mendorong komunikasi. Kami mencari masukan dari orang lain dan mengupayakan transparansi dan inklusivitas. Fokus pada pelanggan, kami memiliki semangat untuk layanan dan berkomitmen untuk mengetahui bisnis pelanggan kami, mengantisipasi kebutuhan mereka dan melebihi harapan. Terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Kami juga terbuka terhadap kemungkinan dan mendorong kreativitas dan pengambilan risiko untuk mendukung peningkatan berkelanjutan. Menghasilkan hasil berkualitas, karena kami percaya bahwa mereka yang kami layani layak mendapatkan layanan terbaik, lingkungan kerja yang aman, produktif, dan sehat, serta hasil yang berkualitas. Nah, apa yang kita cari untuk rekrut? Yang kita cari adalah resume harus dengan jelas menyatakan dan menunjukkan pengalaman kerja mereka, pendidikan mereka, keterampilan, dan pencapaian yang terkait dengan lowongan pekerjaan atau lamaran tertentu. Surat lamaran kandidat harus menyampaikan mengapa kandidat tertarik pada perusahaan dan apa yang membuat kandidat cocok untuk hotel kita. Prosedur seleksi SDM kita bisa dilakukan melalui seleksi administrasi, interview, formulir lamaran, dan pemeriksaan referensi, tes psikologi, wawancara lanjutan, dan pemeriksaan kesehatan dan persetujuan dari atasan langsung. Nama saya Richard Yurlandi dengan NIM 192000047 akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Dari kedua tokoh yang saya kutip mengenai pengertian dari struktur organisasi, saya menyimpulkan bahwa dengan kita membuat struktur organisasi akan menciptakan proses kerja yang cepat, efektif, dan maksimum. Struktur organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan sekitar. Dalam suatu struktur organisasi, setiap individu di dalamnya memiliki satu tujuan dan cita-cita yang sama.
untuk perusahaan yang mereka tempati. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi hotel yang bisa digolongkan sebagai struktur organisasi hotel besar. Keterangan tugas yang pertama dimulai dari corporate owner, yang merupakan pemilik hotel. Lanjut, ada general manager, atau yang lebih dikenal sebagai GM, yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan hotel dan kinerja seluruh karyawan. Di bawahnya ada executive secretary, yang bertugas untuk membantu GM dalam masalah administrasi. Ada controller, yang mengurusi segala hal yang berhubungan dengan financial. Dan ada clerk, yang bertugas untuk mencatat pemesanan kamar. Lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama diketuai oleh asisten general manager, yang bertugas untuk membantu GM dalam memimpin dan mengawasi kegiatan operasional hotel. Divisi kedua dipimpin oleh Plan Engineer, yang bertanggung jawab atas segala pemeliharaan, pengelolaan, serta perbaikan dari seluruh aset yang dimiliki hotel. Selanjutnya, dipimpin oleh Executive Housekeeper, yang dimana ia merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi pekerjaan di bidang housekeeping, serta bertanggung jawab atas kebersihan kamar dan area umum hotel. Selanjutnya, divisi selanjutnya diketahui oleh marketing dan sales director, yang merupakan pemimpin hotel yang menjadi penentu kebersihan hotel dalam menjual produk hotel kepada konsumen. Selanjutnya, diketuai oleh food and beverage manager, yang bertugas untuk mengatur operasional dapur dan menetapkan standar kualitas pada makanan. Selanjutnya diketuai oleh front office manager, yang bertugas untuk mengolah segala kegiatan pada kantor depan. Terakhir diketuai oleh security director, yang bertugas untuk membentuk, menerapkan, dan mengawasi segala pelaksanaan SOP security. Sekian dari presentasi mengenai struktur organisasi. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang program dalam pengembangan staf, baik pegawai lama maupun pegawai baru, agar semua staf memiliki kompetensi yang diharapkan untuk mencapai sasaran perusahaan. Nah, sebagai karyawan di suatu perusahaan, tentunya kita harus memiliki skill atau kemampuan agar bisa diterima, bertahan, dan bersaing di perusahaan tersebut agar nantinya kita tidak tersingkirkan dengan karyawan baru. Pengembangan kemampuan ataupun kompetensi dari karyawan yang bekerja sangatlah penting bagi perusahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dan menambah pengetahuan mereka dan memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Jika pelanggan puas, pastinya mereka akan memuji dan mempromosikan kepada teman dan keluarga. Pelatihan biasanya diberikan kepada seluruh karyawan yang bekerja pada saat itu, yang berhubungan dengan bidang kerjanya. Tujuannya adalah untuk mempelajari informasi yang baru ataupun mengulang kembali informasi yang telah mereka dapatkan atau mereka pelajari sebelumnya agar selalu mengingat apa yang dipelajari. Pada perusahaan seperti Hotel Grades, tentunya diperlukan juga pelatihan seperti hotel-hotel lainnya. Seperti yang pertama yaitu pelatihan pelayanan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik, mulai dari tidak membedakan tamu, jujur, inisiatif dalam melayani tamu. Pelatihan ini akan diberikan kepada semua karyawan yang langsung berhadapan dengan para tamu, mulai dari front office, bellboy, housekeeping, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah emergency situation training. Pelatihan ini ditujukan untuk seluruh pegawai ataupun karyawan yang bekerja di Hotel Grades. Dari pelatihan ini, para karyawan akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara mengatasi hal-hal darurat dan situasi yang tidak terduga. Contohnya seperti menghadapi situasi kebakaran di Hotel Grades. Selanjutnya adalah handling guests. Pelatihan ini ditujukan kepada karyawan Hotel Grades, terutama mereka yang berhadapan langsung dengan para tamu. Dari pelatihan ini, mereka akan mempelajari dan melatih bagaimana cara mengatasi keluhan pelanggan, terutama tamu yang keras kepala. Lalu, mempelajari tentang bagaimana memastikan tamu mendapat pelayanan yang memuaskan, mulai dari masalah yang mereka hadapi di Hotel Grades, dan solusi untuk mengatasinya. Lalu yang terakhir adalah language training. Pelatihan ini ditujukan kepada seluruh karyawan di Hotel Grades. Pelatihan ini tentunya bertujuan untuk memberikan ilmu baru dan memperlancar bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lainnya. Pelatihan ini biasa dilakukan selama beberapa bulan
agar para karyawan dapat menguasai dan mengerti bahasa asing yang mereka pelajari. Bahasa yang nantinya akan mereka pelajari akan lebih menuju ke komplain para tamu dan cara mengatasinya agar mereka dapat mengerti apa yang tamu keluhkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses evaluasi dalam kinerja seorang karyawan sebelum atau saat pekerjaan sedang dilakukan. Terdapat 3 proses yang harus dijalankan dalam penilaian kinerja karyawan, yaitu membuat standar pekerjaan agar karyawan mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan kepada mereka. Yang kedua adalah melakukan penilaian kinerja karyawan berdasarkan standar yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah memberikan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang kurang. Penilaian kinerja dalam lingkungan kerja di hotel merupakan salah satu hal krusial yang harus dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, penilaian kinerja karyawan di Gratz Hotel akan dilakukan dengan rutin untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan antara karyawan dan tamu yang disebabkan oleh rendahnya kualitas kinerja dari karyawan. Tidak lupa aspek-aspek yang dikira kurang juga harus disampaikan agar dapat diperbaiki oleh karyawan itu sendiri. Mengapa penilaian kinerja karyawan itu penting? Penilaian kinerja karyawan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah menjadi dasar dalam pembayaran, promosi, retention decision. Dan yang kedua adalah penilaian adalah pusat dari proses manajemen kinerja perusahaan. Dan yang ketiga adalah menjadi sarana dalam meninjau kelebihan dan kekurangan dari karyawan itu. Dan yang keempat adalah menjadi tolak ukur untuk menentukan pelatihan apa saja yang dibutuhkan ke depannya. Dalam memberikan penilaian kinerja karyawan, terdapat beberapa orang yang memiliki wewenang untuk memberikan penilaian itu. Yang pertama adalah peer appraisal, yaitu penilaian yang dilakukan oleh sesama rekan. Yang kedua adalah rating committee, penilaian yang dilakukan oleh beberapa supervisor. Yang ketiga adalah self-rating, adalah penilaian terhadap diri sendiri bersamaan dengan penilaian dari supervisor. Yang keempat adalah appraisal by subordinates, atau penilaian atasan yang diberikan oleh bawahan. Dan yang terakhir adalah 360-degree feedback, yaitu penilaian yang dilakukan oleh seluruh anggota dari perusahaan. Gratz Hotel akan menerapkan 360-degree feedback karena metode ini dianggap paling efisien sebab seorang karyawan mendapatkan penilaian dari banyak orang yang berada dari berbagai jabatan. Setiap departemen dalam Gratz Hotel harus bekerja berkesinambungan dengan departemen lain, sehingga dengan adanya penilaian menggunakan 360-degree feedback ini, yang dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan kerja, serta pelanggan, dengan tujuan bukan hanya untuk memperbaiki satu karyawan di divisi itu saja, namun juga untuk memperbaiki divisi-divisi lain karena adanya hubungan erat antar divisi itu sendiri. Selanjutnya, dalam memberikan penilaian kinerja, terdapat metode yang dapat digunakan agar penilaian dilakukan dengan adil. Yang pertama adalah metode skala rating grafik, yang kedua adalah metode peringkat alternatif, yang ketiga adalah metode perbandingan berpasangan, yang keempat adalah metode distribusi paksa, yang kelima adalah metode insiden kritis, yang keenam adalah formulir naratif, yang ketujuh adalah metode skala penilaian anchor peringkat perilaku atau BARS. Yang ke-8 adalah skala standar campuran. Yang ke-9 adalah metode manajemen berdasarkan tujuan. Dan yang terakhir adalah penilaian kinerja berbasis komputerisasi dan web. Penilaian kinerja karyawan di Gratz Hotel akan dilakukan menggunakan metode insiden kritis. Karena metode penilaian ini menggunakan ulasan positif maupun negatif yang pernah diberikan kepada karyawan sebagai tolak ukurnya dalam memberikan penilaian. Karyawan di hotel berinteraksi langsung dengan tamu, sehingga ulasan yang diberikan tentang karyawan itu merupakan hal penting dan dipercaya hal yang valid karena berisi penilaian seberapa baik atau buruk karyawan tersebut bekerja dan melayani tamu. Selain itu, metode peringkat alternatif juga salah satu metode yang baik untuk digunakan, karena dengan memberikan peringkat, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi karyawan teratas untuk terus bekerja dengan baik dan giat, serta bagi karyawan yang ada di bawahnya untuk bekerja lebih baik lagi agar dapat mencapai posisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Leon Antonius, dan saya akan membahas penjelasan materi selanjutnya, yaitu kebijakan dan sistem kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai suatu imbalan yang diberikan kepada seorang karyawan yang telah menunjukkan hasil kinerja yang baik, sehingga akan diberikan imbalan dalam bentuk uang maupun tidak dari perusahaan. Kompensasi dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu kompensasi langsung, tidak langsung, dan non-finansial. Alasan perusahaan memberikan kompensasi terhadap karyawan adalah agar mereka dapat tetap termotivasi dalam menghasilkan dan mempertahankan hasil kinerja yang baik.
Dalam Grades Hotel, sistem kompensasi yang akan diterapkan adalah secara bulanan yang adil dan sama rata terhadap karyawannya. Pertama, dari segi kompensasi langsung, di mana Grades Hotel akan memberikan gaji yang sesuai UMR dan ditetapkan dalam nominal yang sepadan. Karena jika gaji yang diberikan di bawah dari rata-rata, maka dapat mempengaruhi kontribusi dan performa dari karyawan. Bagi karyawan yang bekerja lembur, maka Grades Hotel akan memberikan uang lembur sebagai apresiasi karena telah bekerja keras di luar jam kerja yang seharusnya. Dengan begitu, karyawan akan merasa jasanya dianggap oleh pihak hotel. Pemberian insentif juga akan dilakukan bagi karyawan yang menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. Hal ini bertujuan sebagai dukungan dan motivasi agar karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas yang mereka miliki. Dan jika memungkinkan, pemberian bonus tambahan juga akan dilakukan sebagai imbalan terhadap karyawan. Kemudian dalam segi kompensasi tidak langsung, imbalan uang akan diberikan perusahaan secara tidak berwujud kepada karyawan. Dapat dikatakan seperti itu karena manfaat yang didapatkan karyawan dari kompensasi tersebut akan diterima secara tidak langsung dan dapat digunakan pada situasi tertentu. Misalkan dari Grades Hotel akan memberikan tunjangan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa yang dapat dimanfaatkan karyawan untuk biaya pengobatan ketika sakit dan sebagainya. Lalu ada hari cuti yang diberikan sebagai hak karyawan yang dapat digunakan ketika ada urusan pribadi dan sebagainya yang membuat karyawan berhalangan datang bekerja. Selain itu, terdapat jatah makan siang dengan gizi yang terjaga yang ditetapkan oleh Grades Hotel dengan mana bertujuan agar karyawan dapat tetap merasa semangat dan termotivasi, serta membangun komunikasi antara satu sama lain dan membangun kesehatan karyawan hotel. Jika memungkinkan, pemberian tunjangan bagi karyawan yang pensiun atau tidak bekerja lagi akan menjadi sebuah pertimbangan bagi hotel Grades Hotel, sebab tidak semua hotel memberikan kompensasi seperti ini terhadap karyawannya. Akan lebih baik lagi jika Grades Hotel memberikan kompensasi dari segi non-finansial di mana menyediakan imbalan yang tidak berkaitan dengan uang, melainkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi karyawan. Misalkan Grades Hotel akan memperlakukan pelatihan yang rutin dan tertata untuk meningkatkan kinerja dan potensi kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dengan fasilitas yang memadai untuk para karyawan, agar mereka merasa dirinya nyaman dan meningkatkan produktivitas kerja mereka selama bekerja di hotel. Bagi karyawan yang telah menunjukkan hasil kinerja yang sangat memuaskan dan meningkatkan kinerja hotel, maka Grades Hotel akan memberikan promosi atau kenaikan jabatan, sehingga para karyawan dapat tetap termotivasi dan mendorong diri mereka untuk tetap bekerja dengan giat dan meningkatkan kinerja kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan perencanaan SDM sebagai proses sistematis dan berkesinambungan dalam menganalisis kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia dalam kondisi yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan rencana jangka panjang organisasi dan menentukan kualitas dan kuantitas pegawai di perusahaan. Penilaian kinerja dalam lingkungan kerja di hotel merupakan salah satu hal krusial yang harus dijalankan secara rutin untuk menilai kinerja karyawan dalam menjalankan operasional hotel maupun karyawan yang berinteraksi langsung dengan tamu. Karyawan yang bekerja berinteraksi langsung dengan tamu merupakan perwakilan utama hotel kepada pelanggan karena mereka secara langsung memberikan pelayanan kepada tamu. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.